Hari ini gue akan ngobrol dengan Dr. Jimmy Ardian, seorang psikiater. Kita akan ngomongin segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Let's go. Dr. Jimmy Ardian. Kita mulai dengan ini dulu ya, definisi dulu yang orang tuh kadang masih suka salah-salah nih. Siap. Apa bedanya psikiater Ya, saya. dengan psikolog? Pertanyaan sejuta umat emang Bang Radit. Betul. Tiap kali ada diundang ngobrol ini pertanyaan paling awal memang selalu. Oke. Psikiater itu gampangnya dokter. Psikiater dan dokter, oke. Proses pendidikannya berarti dari S1 kedokteran, koas, intern, ngambil spesialis kedokteran jiwa, nah baru jadi psikiater tuh. Fokus utamanya kan berarti kedokteran banget tuh ya. Badan, hormon, biological, bisa melakukan konseling psikoterapi, tapi sudut pandang utamanya itu, badannya. Oke. Nah, psikolog agak beda nih. Psikolog proses pendidikannya dimulai dari S1 psikologi, profesi psikologi dan seterusnya. Sekarang kabarnya nanti ada psikolog spesialis juga. Jadi kayak dokter umum dan spesialis jiwa. Nah, psikolog juga ada nih, psikolog umum sama yang spesialis, tapi nggak tahu tuh gimana nanti. Spesialis itu maksudnya psikolog anak, psikolog atau lebih lain lagi nih? Nah, itu gua nggak tahu tuh. Oke. Tapi intinya nanti ke depannya bakal begitu. Iya. Nah, sudut pandangnya berarti lebih banyak yang psikologisnya, perasaannya, pikirannya, aliran-aliran psikologisnya. Belajar juga soal badan, tapi dia nggak dominan. So ini ngomong fokusnya kemana aja sih. Tapi kalau dipelajari sebenarnya ya sama aja yang dipelajari itu aja. Oke, artinya satu kaitannya ke fungsi organ-organnya, ke tubuh, ke badan. Yes. Satu lagi ke perasaannya. Betul. Dominan mikirnya di situ. Nah gitu. Oke. Nah, contoh nih kan bukunya dokter nih ada nih merawat luka batin. Betul. Tadi saya lihat ini kebanyakan ngomongin soal depresi ya. Betul. Gimana pendekatan kalau misalnya ada pasien yang datang terus mengaku lah ya, dia bilang kayak saya depresi deh dok gitu. Gimana cara beda mengatasi antara psikolog dengan psikiater ketika punya pasien dengan keluhan yang sama kayak gitu? Kalau depresinya ringan sampai sedang gitu, rata-rata dominan harusnya konseling dulu. Jangan langsung minum obat. Oh, karena psikiater dia ngeresepin obat? Bisa meresepkan obat. Oke. Tapi tidak harus diresepkan obat. Kalau gua sendiri misalnya pasien 10 sehari rata-rata 10 sampai 12 itu paling 6 sampai 8 tuh enggak minum obat. Oke. Sisanya minum obat. So seperlunya aja. Iya. Nah, kalau psikolog kan nggak bisa meresepkan. Tapi point of view-nya jangan berarti psikolog lebih inferior daripada psikiater, nggak gitu loh ya sebenarnya. Cuma approach-nya yang beda. Nah, kalau psikiater biasanya banyak dominan kerjaan yang berat-berat tuh, makanya diresepin. Oh, I see. Tergantung skala depresinya ya. Betul. Kalau depresi ringan sedang akan lebih banyak konseling tuh. Ini kenapa, proses pikirnya gimana, masa lalunya gimana gitu. Mantannya berapa misalnya kan ya. Itu ngaruh ya. Banyak nggak yang patah hati, depresi karena patah hati datang? Sebenarnya itu bercanda yang serius sih. Tapi ternyata banyak. Ternyata banyak. Karena kemarin pernah bikin ini juga kan sering bikin edukasi di Reels kan, di TikTok dan Reels kan. So ada banyak ngomongin soal move on ya. Proses berpikir yang bikin kita sudah move on dan menerima itu proses berpikir seandainya. Kenapa banyak ngomongin itu? Emang karena persoalan kesehatan jiwa tuh banyak soal move on, cinta dan lain-lain juga? Enggak juga? Ya ini sebenarnya konten-konten itu sih terinspirasi dari ruang praktek sih ya. Jadi apa bahasan yang lagi sering dibahas, nah itu biasanya kepikiran buat ya udah kita buka aja ke publik, tapi buka konsepnya gitu. Jadi orang bisa tahu apa yang gue lakuin di ruang praktek tanpa identitas klien terbongkar gitu kan ya. Jadi idenya aja dilempar. Banyak banget kalau di ruang praktek itu memang yang isunya kelekatan, attachment. Jatuh cinta, patah hati, dekat, nggak bisa bareng, putus, cerai gitu, itu banyak banget tuh. Oh ya? Banyak banget. Selingkuh itu tiap hari tuh. Ada aja ganti orang tapi temanya sama. Ini kenapa deh hobi banget orang-orang ganti orang tapi maksudnya pasiennya beda. Pasiennya beda-beda. Tapi temanya diselingkuhin. Temanya patah hati. Oh ya? Kocak sih sebenarnya sih. Terus ada nggak yang tukang selingkuh yang datang? Ada tapi jarang. Oh ada. Biasanya kalau tukang selingkuh itu disuruh sama yang diselingkuhin. Yang bener. Jadi dia datang bilang, dok saya punya masalah nih. Saya ini hobi banget selingkuh. Ada tapi jarang yang ngomong begitu. Tapi dia minta pertolongan kan? Iya. Gimana caranya supaya gue gak selingkuh lagi? Betul. Hah? Ada yang kayak gitu? Ada. Gimana caranya?
Sebenarnya caranya nggak susah-susah banget sih. Yang pertama dia harus ngaku kalau itu sesuatu yang juga mengganggunya. Oke. Problemnya orang tuh biasanya berubah karena pertama dia tahu tindakannya itu nggak nyaman buat dia. Yang kedua, kalau ada benefit jangka panjang kalau dia berubah. Oke, itu 2 poin itu. 2 poin itu biasanya orang baru mau mengubah perilakunya. Problemnya orang selingkuh, apa kerugian sekarang? Kan dia enak. Oke. Nggak perlu invest banyak-banyak, nggak perlu invest di hubungan, dapat keuntungannya kan. Terus apa benefit jangka panjang dari berubah kalau dia nggak selingkuh? Nah, beberapa orang nggak bisa jawab ini, nah makanya perilakunya nggak berubah. Tapi kalau seseorang misalnya bisa refleksi, dia ngerasa bersalah atau dia takut takut dihukum, takut ketahuan, pokoknya itu bisa membuat dia datang lalu, dok, gua pengen berubah, gua nggak selingkuh lagi. Tapi nih ya sepanjang gue praktek ya, 5 tahun ya. Iya. Nah itu yang datang beneran datang buat ngomong gua berubah dari dalam dirinya loh, bukan disuruh orang lain. Berubah nggak mau selingkuh lagi cuma 2 orang. Oke, 2 orang. 2 orang. Ini 2 orang tukang selingkuh datang, saya mau berubah. Yes. Berhasil nggak? Berhasil. Dengan cara? Nah itu. Orang itu terdorong biasanya tuh karena emosi, sederhana itu. Pertanyaan sebenarnya. Kenapa emosi ini begitu mendorongnya? Oke. Pasti ada sesuatu yang bermasalah sampai dia butuh banget emosi itu. Misalnya begini, kalau ini kan habis puasa ya. Yeah. Habis puasa itu, pas puasa itu kita ngelihat iklan sirup dong di mana-mana dong. Iya. Bener kan? Itu pasti seger banget ngerasanya. Wih, sirup dikasih es gitu. Wah, seger banget. Coba sekarang lagi nggak puasa ngelihat iklan sirup, pasti biasa aja. Karena pada saat ini kita nggak ngerasa haus. Kita nggak butuh banget itu. Nah, kalau orang lagi haus banget, dia akan butuh minum. Perspektif yang sama, kalau orang lagi butuh ngerasa dicintai banget, pertanyaannya kenapa dia butuh ngerasa dicintai banget? Ada apa nih? Kenapa dia butuh diperhatiin banget? Ada apa nih? Nah, itu yang kemudian kita gali. Perlu diperhatiin banget oleh orang lain tidak bisa diberikan sama pasangan dia sekarang. Bisa tidak bisa diberikan atau bisa sedang tidak diberikan. Salah satu yang paling banyak challenging itu kan misalnya abis melahirkan atau pas hamil. Itu kan si ibu atau si calon ibu ini kan akan sibuk ngurusin bayinya kan, atau calon bayinya kan. Nah ini perhatian akan kegeser, dan perspektifnya jangan nyalain calon ibu ya. Yang salah kan tetap yang selingkuhnya. Tapi perhatian itu akan kegeser kalau si bapak atau calon bapak ini punya isu sama dirinya, punya isu tentang diperhatikan, disayangi, dicintai, bisa kena tuh di sana. Jadi dia karena nggak mendapat rasa sayang itu, dia merasa kekurangan rasa sayang, dia cari di tempat lain. Carilah di tempat lain. Yang kemudian dibenarkan karena lu nggak perhatian sama gua kok. Padahal sebenarnya yang perlu dicari adalah kenapa gua ngerasa butuh banget. Ini pasti ada yang bermasalah nih sampai gua ngerasa butuh banget. Harusnya dia yang berhasil memenuhi kebutuhan itu dengan cara lain, komunikasi atau ya strategi-strategi lain lah. Tapi itu akan dicari tuh. Gitu. Dicari dan akhirnya diterima bahwa gue kekurangan ini dan gue nggak perlu ngejar itu. Gue kekurangan ini, gue bisa provide itu dengan cara lain. Oh, I see. Karena mungkin diperhatikannya itu bisa dengan yang lain tanpa selingkuh. Betul. Ada penggantinya nih. Ada penggantinya. Nah ini luas lagi nih caranya. Gue biasanya perspektifnya ego state agak ribet nih sih sebenarnya sih. Gak apa-apa diomongin ya. Seru banget. Gue nggak minta buat Bang Radit atau teman-teman percaya, tapi bisa nggak bayangin kalau kita aslinya banyak orang? Pernah ingat meme itu nggak? Aku aslinya 2 orang, dobleh gitu. Itu loh yang acara 86 itu. Tahu sih. Menurut gue itu dia benar. Tukang selingkuh tuh. Enggak. Ya terus. Bayangin kalau kita aslinya banyak orang. Misalnya tadi pagi ada diri gue yang pengen kesini karena hari ini udah schedule-nya buat podcast. Tapi ada diri gue yang tadi kangen anak tuh. Apa gue pulang ya? Apa gue batalin ya? Ya jelas nggak mungkin gue batalin dong. Tapi kan ada suara itu tuh minimal. Ada diri kita yang pengen bangun, ada yang nggak pengen bangun. Kenapa ini disebut diri bukan pikiran? Karena dia kayak punya alur mikirnya sendiri. Kita nggak bisa ngarahin. Dia kalau bunyi ya bunyi. Dalam konsep yang disebut ego state ini, diri-diri ini nggak semuanya dewasa. Ada yang masih kecil, terjebak di usia tertentu, di kejadian tertentu. Nah ini yang kemudian orang-orang bilang sebagai inner child nih. I see. Yang banyak orang nggak omongin, ini cuma diomongin inner child. Emang cuma yang kecil doang kan kagak. Ada inner parents yang harusnya ini yang provide kebutuhan si child within ini, anak di dalam. Yang tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi itu. Kalau
perspektifnya begini, kemudian gua bisa memenuhi perasaan kesepian gua sebagai caregiver utama. Nah, pasangan ke gua itu sebagai ya tambahan yang bagus, tambahan yang indah. Tapi dia nggak harus menuhin gua, kalau enggak gua cari ke tempat lain, nggak gitu. So akhirnya sense of responsibility-nya, bertanggung jawabnya sama perasaan sendiri itu tumbuh. Itu lebih gampang sih daripada dia nyari ke orang-orang gitu. Itu menguliti itu dari sesi ngobrol aja? Dari sesi ngobrol. Oke. Dari sesi ngobrol, tapi kemudian dia akan lebih banyak ngobrol ke kepala sendiri tuh kalau kayak gitu. Oh, dia menelusuri sendiri tuh. Tapi gue nanya. Oh iya dok, aku dulu ini. Itu sama kayak yang 3 lapisan, ada id, ego, super ego itu nggak sih? Nah itu mirip. Id, ego, super ego itu, tapi Freud nganggapnya itu satu diri. Satu diri punya id, ego, super ego. Tapi kalau murid-muridnya dia, aduh ini ngomong ribet banget ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Tapi murid-muridnya dia misalnya namanya Paul Frederian Watkins. Gue punya tuh bukunya, buku-buku klasik tuh. Mereka menganggap itu tuh emang orang yang terpisah, tapi ada dalam satu tubuh. Agak ribet sih ini. Serius. Kita tuh aslinya banyak orang. Iya. Tapi nih ya, ini lagi-lagi ngomongin soal, karena kan saya juga pernah ngebaca-baca soal soal kejiwaan dan lain-lain nih. Iya. Katakanlah ini nih, katakan soal depresi nih. Berarti apakah depresi itu masalah perasaan atau ada komposisi chemical di otak yang nggak sama atau bisa dua-duanya? Ini pertanyaan yang juga rumit karena semua jawabannya kan akhirnya benar ya. Oke. Apakah itu komposisi chemical di otak yang bermasalah? Iya. Tapi apakah cuma itu? Tidak. Akhirnya ada hal-hal lain dong yang berinteraksi ya. Ada masa lalu, masa kecil yang bermasalah, iya. Ada putus cinta, iya. Ada nggak punya duit, iya. Itu ada meme-nya tuh. Antidepresan tidak menyembuhkan kemiskinan, nah iya kan gitu. Oke. Iya sih, masih ada sih. Miskin bikin problemnya depresi masih sih. ada. Iya. Tapi problemnya masih ada. Iya. So jawabannya semua benar. Makanya penanganan kejiwaan sebenarnya tuh harusnya multimodal. Nggak cuma psikiater, nggak cuma psikolog. Seringkali bahkan psikiater berantem sama psikolog, kocak. Psikiater psikolog bergabung aja belum tentu sembuh loh itu. Lah makanya pakai berantem segala ya. Pakai berantem segala. Iya. Ini beneran terjadi dan punya pasien nggak yang punya kepribadian banyak? Kan kita pernah tahu tuh ada bukunya ya kayak Sibyl. Ya. Itu beneran ada gak sih? Itu beneran ada. Ada. Jadi di badan dia ada banyak. Banyak orang. Betul. Which is beda dengan konsep ego tadi ya. Sebenarnya itu sama kayak konsep ego state. Cuma kalau konsep ego state, sorry, kalimatnya keliru. Konsep ego state menjelaskan yang tadi kepribadian ganda itu kayak gini. Orang normal itu kepribadian di dalam dirinya memang banyak, tapi sinergis. I see. Jadi mereka bisa kerjasama tuh. Sementara kalau ada sesuatu terjadi besar biasanya di masa kanak, itu bagian-bagian pribadi dalam diri bisa berantem. Oke. Nah berantem itu yang bikin kita kemudian split, terpisah kepribadiannya. Wah, itu di Indonesia ada nggak? Ada. Pernah nanganin juga? Pernah. Hah? Pernah nggak dia kayak habis konsultasi gitu, terus udah dapat invoice, oh itu bukan saya. Itu untungnya enggak, kepribadian yang lain. Untungnya enggak. Enggak. Nggak mau bayar dia. Oh bukan saya, itu dia itu. Iya, kalau gitu harusnya invoice-nya berkali-kali ya. Oh benar. Iya, kalau kepribadian 4 kali 4 gitu kali ya. Ada berapa banyak waktu itu di dalam diri dia? 3. Selama ini aku pikir tuh kayak emang budaya pop difilmkan, itu ternyata enggak, beneran ada ya? Beneran ada, cuman yang nggak sebanyak yang orang ngaku-ngaku atau yang kelihatan, enggak. Sedistant itu enggak? Sebeda itu enggak? Sebeda itu. Jadi begitu dia ngomong, abis selesai nih kepribadian ganti, dia nggak tahu tadi ngomong apa tuh. Logat, ekspresi, gestur berubah. Wah. Berubah betulan. Laki-laki perempuan juga bisa berubah tuh. Wah, gendernya berubah. Gendernya berubah gitu. Ya, itu ketika konsultasi, apa yang dia coba pecahkan? Dia pengen menyatukan semua personalitinya kah atau apa? Biasanya kan kemudian dia terganggu karena satu personality terlalu keras atau nyerang atau gimana, atau dia jadi nggak bisa functioning kerja. Nah kemudian dia pengen minimal bisa kerja. Biasanya awalnya cuma begitu, tapi ya nggak bisa dong, akhirnya cuma bisa kerja. Bagian-bagian ini harus bisa collaborate lagi gitu. Oke. Nah terus tadi soal attachment. Apa cara terbaik untuk move on dari orang? Cakep sebenarnya. Kan banyak nih ditinggalin pacar lah. Apalagi ditinggal nikah tuh. Aduh. Apa cara terbaiknya? Ini jawabannya juga susah nih. Yeah. Kalau orang normal diputus pacar,
Misal, gue bilang orang normal tumbuh kembangnya bagus, bapak ibunya baik, teman-temannya baik, semuanya baik, dia diputus pacar, sedih pasti. Cuma nggak mungkin lama-lama banget, nggak mungkin sakit-sakit banget. Tapi begitu bapak ibunya nggak ada misalnya, atau salah satu melakukan kekerasan gitu misalnya, atau masa hidupnya sulit walaupun bapak ibunya ada, maka diputus pacar akan jadi rasa sakit yang beda tuh. Oke. Bisa dibayangin ya? Kenapa? Maksudnya intensitasnya beda, tapi kenapa? Karena needs yang harusnya dipenuhi di usia itu tidak ada. Oke. Itu pertama. Kedua, model untuk berhubungan secara aman juga nggak terbentuk. Apa nih maksudnya model berhubungan dengan aman? Kalau gue ngelihat bapak ibu gue berantem dan mereka bisa menyelesaikan, somehow terekam di kepala gue berantem tuh sebenarnya nggak gimana-gimana banget. Mereka akan baik-baik saja dan ini akan selesai. Beda kalau berantem terus meja terbalik dan lain sebagainya kan. Itu kemudian yang terekam di kepalanya begitu, makanya begitu berkonflik bisa bermasalah sekali. Atau bapak gue tiba-tiba hilang gitu, nggak pulang-pulang, maka ditinggalkan bisa rasanya bukan kayak ditinggalkan pasangan, tapi kayak ditinggalkan orang yang harusnya memprovide saya sampai saya dewasa. Itu sakitnya beda tuh. Kita nggak punya model untuk aman jadinya. Oke, paham. Bergantung dengan beratnya intensitas emosi, jawabannya jadi beda dong. Ya. Kalau orang normal gimana move onnya, ya udah diemin aja, paling 1-2 bulan juga move on sendiri. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dikasih nasihat, temenin aja, ajak minum-minum lucu gitu, itu baik-baik aja. Tapi kalau intensitas emosinya kuat, wah ini ngaco banget ini bisa nih. Bisa nggak bisa kerja, bisa nggak bisa sekolah, bisa bahkan mikirnya kekerasan. Lu udah nyakitin gua, ya gue sakitin balik. Nah gitu misalnya. Itu kan akhirnya nggak bisa bicara soal move on aja ya. Itu rasa sakit yang dia miliki itu harus disembuhkan. Karena kalau nggak, mau dia move on ganti orang, polanya sama. Nggak mau ditinggalkan, takut ditinggalkan. So yang satu ini jadi spektrum. Yang satu mungkin didiemin aja sembuh, yang satu bahkan mungkin butuh intervensi pihak ketiga, dalam hal ini psikolog atau psikiater buat bisa sembuh. Tapi selama dia nyadar ya? Selama dia sadar, karena kalau nggak sadar kan kita ngelemparnya ke orang lain ya. Ini karena dia ngebuat gua begini gitu. Bisa jadi kekerasan juga? Dalam artian dia balas dendam dengan cara kriminal gitu? Bisa. Sayangnya bisa, walaupun itu nggak banyak loh ya. Nggak sebanyak. Kalau orang kan mikirnya orang dengan gangguan jiwa melakukan kekerasan, itu common gitu, normal. Enggak sebanyak itu juga sih sebenarnya. Oke. Kemarin tuh ada berita soal ternyata profesi CEO, direktur dan bisnismen, politisi juga, itu profesi yang paling banyak psikopat di dalamnya. Pendapat seorang psikiater gimana nih? Itu benar apa enggak? Atau apa? Kenapa psikopat ini berkumpul menjadi satu, menjadi CEO dan jadi sukses? Kenapa? Ini apalagi Om Deddy ini pernah bilang gue psikopat soalnya. Dia. Gue pikir tadi Om Deddy ngomong gue psikopat tuh Om Deddy yang psikopat, ternyata enggak. Dia ngomong gue katanya. Itu apa? Itu benar apa enggak atau? Gini. Mungkin yang dimaksud psikopat itu kan trait psikopatnya ya. Ada trait untuk empatinya nggak sedominan itu, atau kalau dia udah punya drive tujuan dia akan kejar itu. Mungkin yang dimaksud adalah trait psikopat. Gue bisa ngerti kenapa kemudian dianggap psikopat itu banyak di posisi CEO. Itu sama kayak misalnya trait narsisis akan lebih banyak di tentara polisi. Itu kita nggak boleh ngambil kesimpulan, berarti NPD itu yang lagi rame-rame di sosial media itu NPD paling banyak di tentara polisi, nggak boleh gitu. Karena tentara harus pede. Ya kali mau nembak, apakah dia nggak jadi, nggak gitu jalan. Maksudnya. So trait itu perlu ada di profesi itu. Karena kalau dia nggak punya NPD, dia nggak merasa yakin. Kalau kita nggak punya trait bukan NPD ya, kita nggak punya kualitas percaya diri itu. Profesi itu nggak jalan. I see. Kalau kita nggak punya, menarik juga ya, sifat untuk empatinya dikurangin dulu, pokoknya ini jalan tegas, ini jadi CEO susah kan ya. Mending dia jadi konselor daripada jadi CEO. Cuma masalahnya adalah citra psikopat di media itu kesannya tukang bunuh ya. Kesannya tukang bunuh. Which is tuh sosiopat gitu. Beda lagi. Dua-duanya sih bisa ngebunuh sih, cuma dua-duanya bisa sih. Cuma yang tukang bunuh itu ya, untuk ngebunuh itu kriteria psikopatnya harus terpenuhi semua, dan nggak semua psikopat ngebunuh kok pada akhirnya. Begitu dia sadar, dia bisa back off untuk itu. Oke. Dorongannya gitu. Selazim apa di masyarakat kita psikopat hidup di antara kita? Lazim ya kayaknya ya. Sebenarnya lazim. Sebenarnya lazim. Lagi.
Tapi kan nggak semuanya jadi pembunuh begitu kan? Betul sih, betul sih. Oke, terus di Reels kemarin bikin nih, ini saya mencurigai ini pasti banyak pro kontra ya. Tapi kita coba bahas di sini ya. Pernah bikin waktu itu konten metode kata dokter metode katarsis massal dalam kurung pelepasan emosi bisa berpotensi berbahaya dan traumatis. Contohnya dalam kasus yang suka ngomong bayangkan ada bendera kuning di rumahmu gitu. Itu pernah bikin konten itu kan? Itu pernah. Coba dielaborasi dulu maksudnya apa? Terus respon orang kayak gimana? Coba gimana? Gue jadi ngebayangin pas SMA gitu ya. Ngalamin juga nggak bang? Kayaknya pernah deh dulu. Iya pernah. Kayak dulu tuh di tahun-tahun itu tuh lagi ngetren banget. Kayaknya teman-teman gue SMA semuanya kayak gitu. Mau ganti SMA, semuanya bayangkan ibu Anda gitu. Oh iya disuruh merenung ya. Disuruh. Iya. Mau uan gitu kan, disuruh nangis-nangis gitu kan ya. Dengan segala hormat pada teman-teman yang melakukan itu, gue percaya niatnya baik. Karena gue ngerti konsepnya. Konsepnya adalah kalau emosi negatifnya dibuang kayak gitu, harusnya dia ngerasa lega. Ada 2 problem di sana. Problem pertama itu dilakukan secara massal. So prevalensi itu apa ya bahasa normalnya? Kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi. Kemungkinan trauma terjadi di masyarakat kita itu sekitar 80-90%. Itu gede banget loh. So dari 10 orang 9 tuh ngalamin trauma. Dengan metode itu? Oh bukan, secara normal aja. Secara normal. Orang tuh gampang mendapatkan trauma. Orang yang ngalamin trauma tuh dari 10 orang tuh 8-9 orang tuh ngalamin trauma. Nah, sebagian besar trauma itu akan rilis sendiri, nggak usah diapa-apain. Tapi sekitar 1/4-nya itu akan nyangkut tuh gejalanya. So bisa bayangin kalau ada 100 itu ya mungkin 30 atau 40 ya berarti ya sekitar segitu. Itu punya kemungkinan dia menyimpan gejala trauma. Nah bisa bayangkan kalau lagi massal itu kan satu sekolah tuh berapa 1.000 atau berapa gitu, bisa bayangin akan ada berapa yang gejalanya bisa di-trigger oleh kalimat itu. Sebagian besar orang sih nggak akan terganggu. Sebagian besar orang akan ngerasa lega abis nangis-nangis kayak gitu. Tapi ada sebagian kecil orang yang mungkin menjadi sangat bermasalah. Dan bermasalahnya tuh bisa bermasalah banget sampai nggak bisa sekolah lagi, sampai bahkan beberapa gue tanganin tuh sampai halusinasi. Yang ditanganin langsung? Yang gue tanganin langsung. Itu ya gara-gara kejadian itu. Dia disuruh bayangin ibu dia nggak ada, bayangin kalau ibunya emang nggak ada. Dan bayangin kalau ibunya nggak ada, kasusnya tuh ekstrim. Yang nggak usah sebut deh, pokoknya ekstrim gitu. Penyebab ibunya nggak ada. Itu kalimat kayak gitu bisa macam-macam tuh gejalanya. Bisa membangkitkan memorinya lagi, padahal memorinya udah nggak mau diinget. Kalau kayak gitu yang tanggung jawab siapa coba? Sekolah kan nggak mungkin. Yang ngasih seminar itu paling 1 kali datang dibayar pulang. Kan gua yang dapat duitnya kan. Jadi laksanakan seminarnya sebanyak mungkin biar pasien saya semakin banyak. Kaos anak gua, murid Profesor Aksa, sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Cek link di deskripsi. Tapi tentu nggak mau dong ya. Enggak sebenarnya enggak. Ya. Jangan. Ini tadi jokes ya teman-teman. Jangan serius ya, tolong jangan. Berarti cara terbaik untuk apa? Ini kita bicara soal mungkin itu kan dilakukan supaya orang siap menghadapi UN lah. Niatnya. Respect sama orang tua lah gitu ya. Yes. Cara terbaiknya sebenarnya gimana? Ngomong lah. Ngobrol aja udah gitu. Lah itu kan udah dewasa, SMA kan. Ya udah ngomong. Persiapannya begini. Kalau ada emosi ya emosinya dijalani begini. Ya tinggal ngomong sama kayak orang dewasa ngomong sama orang dewasa. Jadi nggak usah dipicu-picu pakai cara-cara aneh. Mau nangis ya udah tinggal buka video streaming, nonton yang drakor terbaru, nangis aja udah selesai. Bener sih. Ngapain ribet-ribet? Iya sih. Saya nonton drakor juga nangis sih. Ya udah kan habis itu lega-lega juga kan. Lebih karena istri saya ngefans sama yang ganteng kan. Jadi gua nggak gitu. Nah, untuk ini berapa banyak pasien yang datang dan itu problemnya dimulai dari masa kecil dia? Banyak banget kali ya? 90% kali. Rata-rata problemnya apa? Ini karena gue punya anak nih. Jadi apa yang mungkin diterima ketika kecil yang jadi problem di masa depan? Ada 2 sebenarnya. Kalau dikelompokin ada 2. Yang pertama tentu kekerasan. Entah itu verbal, fisik, pokoknya kekerasan. Beberapa orang itu nganggep kekerasan itu pendidikan. Nah ini masalah nih. Ini buat biar kuat. Ini kocak sebenarnya. Cara pikir kita tuh kocak. Kita mikir melakukan kekerasan tuh biar kuat. Padahal kalau kita latihan naik motor gitu misalnya,
biar jago naik motor, biar kuat naik motor kan caranya bukan ngebenturin kepala ke aspal kan ya. Ya pakai helm. Gue gitu lagi. Enggak. Terus. Ya dilatih yang bener, bukan dibenturin. Nah, cara jadi kuat ya harusnya kayak gitu juga. Harusnya kita pakai cara yang normal lah, bukan malah dijatuh-jatuhin. So, mendidik dengan sengaja nyari keras itu nggak tepat. Karena nggak usah dicari, tinggal tunggu waktu, itu anak akan nabrak juga kok. Nabrak sama temennya. Atau, ya kalau anak 2-3 tahun gitu pergi ke sekolah itu kan pasti berantem ya. Rebutan mainan, nah itu tempat latihannya, nggak usah dengan sengaja di rumah di apa-apain. Itu yang pertama. Tapi kalau ini kan kayaknya banyak orang udah tahu ya. Enggak juga sih, karena enggak juga ya. Karena gue pernah lihat lewat di TikTok ya, entah siapa gitu yang ngomong, lupa juga gitu. Katanya ya dia suka ngebully anaknya di rumah supaya latihan gitu. Which is nggak boleh dong. Nggak boleh. Terus yang suka mukul kan dulu kan ada yang pakai rotan lah, ikat pinggang lah, anaknya dipukul. Anaknya mau diapain? Suruh latihan karate atau gimana tuh? Ya mungkin disiplin kali ya. Kayak dia mungkin bolos sekolah katakanlah. Terus yang benar kamu itu juga nggak boleh dong. Ini nggak boleh. Tapi kayak masih banyak deh orang yang ngelakuin itu, nggak juga? Gua nggak tahu sih ya. Tapi kalau masih banyak gue sedih banget sebenarnya. Oke. Itu akan membuat apa? Dia jadi nggak punya trust ke orang tua sehingga itu secara psikologis dia bermasalah. Gue ngomongin yang nakut-nakutin dulu kali ya. Kalau kita melakukan kekerasan, jumlah saraf yang ada di otak anak itu akan berkurang. Jadi quote and quote intelijensianya, kemampuan sosialnya, cara dia berpikir nggak akan sesehat kalau anak ini nggak dipukulin. So kalau dibilang gue kuat kok, ya lu bakal lebih pintar dari itu kalau lu nggak dipukulin sebenarnya. Gitu kira-kira. Oh, I see. Ini kekerasan tuh gak cuma soal dipukulin ya, tapi kalau dimaki-maki gitu. Juga masuk dong. Pakai kata-kata kasar gitu, misalnya binatang gitu. Oh iya. Oke. Nah itu juga masuk. Tapi itu nakut-nakutin tuh. Dalam versi psikologisnya, implikasinya bisa macam-macam. Bisa jadi nggak punya tempat buat pulang. Kan banyak tuh yang ngerasa rumah bukan tempat gua pulang gitu. Atau dia nggak punya tempat buat ngerasa aman. Atau dia nggak punya rasa percaya diri karena orang tua gue nggak sebaik itu. Tapi kadang reaksinya tuh ekstrim bang. Bisa reaksinya tuh justru pengen berprestasi atau harus sempurna. Dan ini serius. Atau harus punya uang banyak biar orang tua gue ngehargai gue. Tapi problemnya adalah kalaupun mereka sampai ke situ rasanya tetap nggak puas. Oh gitu. Jadi nggak nyampe juga rasanya. Pikirannya bilang gue nyampe ke situ biar gue seneng, mereka puas. Tapi ya nggak bisa, nggak nyampe juga. Nah ini perfeksionis biasanya nyangkutnya di sini, gitu. Tapi tadi kan satu tuh yang soal kekerasan. Tadi kayak ada poin lain. Nah yang kedua ini sebenarnya yang lebih subtle. Karena banyak orang berpikir yang di orang praktek gue nggak dipukulin kok, gue nggak pernah dimaki-maki, tapi kenapa gue ngerasa kayak gini? Nah yang kedua yang banyak orang ini lebih banyak orang nggak sadar itu pengabaian. Jadi orangnya ada tapi perannya nggak ada. Wih, itu kayak banyak ya. Itu lebih banyak lagi kan ya. Ini konteksnya orang tua? Orang tua. Berarti makanya Indonesia fatherless country nomor 1 itu. Gue gak tahu sih nomor berapa, tapi gue bisa bayangin kalau itu benar. Kalau di ranking kayaknya gue belum pernah lihat rankingnya sih. Tapi ya anggaplah begitulah ya. Iya. Orangnya ada tapi perannya gak ada. Laki-laki kan kalau di budaya kita kan lebih banyak kayak gitu ya. Suruh nyari uang dan lain sebagainya. Tapi akhirnya gak ikut serta dalam pengasuhan. Tapi giliran anaknya bandel atau nilainya jelek, marahin ibunya, kocak sih itu sih. Itu bisa berdampak banget, pengabaian. Makanya kalau gue pribadi, gue selesai praktek tuh sekitar jam 2 jam 3 habis itu gue pulang. Sisanya tuh gue sama anak gitu. Ketemu anak ya, main sama anak gitu. Karena katanya juga sentuhan antara bapak ke anak tuh juga mulai sedikit gitu. Artinya jarang meluk, jarang megang, gandengan. Makin lama makin jarang sekarang. Betul. Makin lama makin jarang. Dan nah ini kalau gini pas gede kasusnya bisa begini. Kalau dia ketemu laki-laki yang sering megang, dia bisa jatuh cinta di situ. Susah lepas. Walaupun itu laki-laki belangsak. Karena dia ngasih kebutuhan yang dulu nggak dipenuhi. Nah itu masalah tuh. Oke. Terus ada banyak tes personality populer. Kayak Myers-Briggs, INTP, ETPPF, apalah itu kan. STMJ. Itu bener apa enggak? Itu gambaran yang menarik sih. Karena apa ya bahasanya? Kita butuh buat dijelaskan kan ya. Kita butuh buat
mengerti diri kita tuh konteksnya gimana. Problemnya dia terlalu dikotomis. Terlalu berpisah gitu. Spektrum yang di tengahnya jadi kurang. Buat mencoba memahami diri, buat mengenali diri sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau di konteks praktis sih sebenarnya nggak dipakai. Kalau buat praktek lo ya. Seakurat apa sih itu? Seakurat saat itu dipakai. Kalau hari ini introvert, besok bisa jadi extrovert juga nggak apa-apa sebenarnya. Tergantung mood dia jawab. Iya. Kocak sih emang ya, bisa kayak gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, buat mengenal kan juga buat nggak apa-apa dong ya. Iya. Oke, ini buat jomblo-jomblo nih. Ini ada konten di Reels juga nih dari Dr. Jimmy juga nih. Cara diterima apa adanya, yaitu dengan menampilkan diri apa adanya. Tapi bukannya kita kalau kenal orang harus dicocok-cocokin gitu, nggak juga? Apa gimana nih? Ini juga sih. Gue mikir-mikir nih. Karena kalau pure jadi apa adanya, misalnya gue lagi bete terus ke podcast muka gue ditekuk kan nggak lucu juga ya. Betul. Nggak bisa gitu juga. Iya. Cuma maksud kontennya tuh gini. Kadang orang tuh udah kenal deket masih nggak berani buka diri. Ngomongnya sahabat tapi gue nggak berani buka cerita terdalam gue ke dia gitu misalnya. Jadi ngomongnya doang deket tapi sebenarnya enggak. Dengan alasan biasanya takut nanti kalau dia tahu siapa sebenarnya gue pasti ditinggalin. Kalau dia tahu jelek-jeleknya gue, nanti dia kecewa sama gue. Takutnya begitu. Problemnya adalah kalau kita mikir begitu, berarti kita nggak percaya dia dong sebenarnya. Berarti kalau dia lagi nerima diri gue yang dalam quote and quote lagi pakai topeng, berarti yang dia terima siapa? Topeng gue atau guanya? Kalau dia nerima topeng gue dan bukan gue, lah buat apa temenan kalau gitu? Buat apa sahabatan maksudnya? Kalau cuma temenan mungkin masih boleh lah. Tapi buat apa deket kalau bukan gua yang sebenarnya yang ada di depan dia gitu. Tapi idealnya kalau kenal sama orang, terutama kayak ngedate apa segala macam, itu kita cerita aja apa yang jadi rahasia terdalam kita, atau kita masih harus berpura-pura jadi orang yang asik juga gitu. Kalau menurut gua sih ya realistis aja ya. Ya nggak mungkin gue cerita mantan gue berapa di date pertama, itu nggak lucu soalnya. Iya benar juga. Ya realistis aja, ya tetap biasa aja. Tampilin sisi terluar diri juga nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu, nah diri yang sebenarnya kan harus dibuka ya, biar sama-sama terkoneksi nih. Nah ini yang sering jadi masalah kesepian. Kita bareng-bareng rame-rame tapi nggak merasa terkoneksi. Itu masalahnya kemungkinannya dua. Masalah pertama adalah masalah masa kanak, abaikan dulu itu. Tapi masalah kedua adalah gue nggak jadi diri gue waktu gue sama dia. Makanya nggak bisa terkoneksi tuh. Kayak ketawa-ketawa bareng-bareng tapi kosong gitu. Tapi banyak relationship yang kayak gitu tau. Banyak. Banyak hubungan di mana lu nggak jadi diri lu, sehingga hubungannya tuh jadi kayak ini apa ya gitu. Ya nggak sih? Betul. Padahal daripada ketawa bareng, nangis bareng itu lebih otentik loh rasanya. Nonton drakor bareng makanya ya. Sama istri bang nanti bang. Iya sih. Tapi maksudnya gimana? Lebih otentik nangis bareng? Maksudnya banyak orang yang dalam hubungannya tidak se-vulnerable itu. Tidak seberani se-vulnerable itu. Untuk ngasih lihat gue nih lagi dalam sisi yang rapuh loh gitu. Rata-rata, enggak rata-rata sih, gue gak bisa bilang rata-rata. Banyak yang kalau lagi vulnerable kabur, yang lagi vulnerable marah ngamuk, jadi lagi vulnerable malah nyalain, kan lebih ada banyak orang yang kayak begitu. Kalau untuk dari sisi kejiwaan, tips apa yang bisa dikasih ke orang-orang untuk membuat sebuah hubungan relationship yang sehat? Ini klise sih. Ini klise, cuman miliki hubungan yang sehat sama diri lu juga. Karena kita akan seperti melihat cerminan diri orang lain dari diri kita. Maksudnya gini, tadi di depan gue ngomong diri kita kan ada rame nih, ada banyak ya. Kalau gue nggak suka diri gue yang menangis, maka gue akan nggak suka ngelihat pasangan gue nangis. Kalau gue nggak suka ngelihat diri gue yang capek, kalau pasangan gue capek, bisa gue maki-maki tuh. So miliki hubungan yang baik sama diri sendiri. Caranya dengarkan apa yang pikiran, perasaan sampaikan dan respon dengan ramah setiap bagian-bagian itu, sehingga kita bisa terkoneksi sama orang di depan. Itu tips yang pertama. Baru kemudian kalau itu terjadi, masuk ke tips yang lain. Misalnya kemampuan komunikasi nih. Oh ini seru nih, kemampuan komunikasi nih. Karena banyak orang ngerasa bisa komunikasi, tapi yang dimaksud adalah bisa ngomong. Beda tuh. Itu beda ya? Beda tuh. Gue pernah, nggak pernah, banyak. Gue banyak dengerin cerita orang datang, keluhannya begini.
Dok, saya udah ngomong semua dok, tapi dia gak ngerti-ngerti. Semua yang kamu maksud gimana? Iya saya ngomongin panjang lebar 1 jam dok saya ngomong, tapi dia gak ngerti-ngerti. Dalam hati, pantas dia gak ngerti, lu ngomong kepanjangan. Oh. Kepanjangan. Kalau kita ngomong kepanjangan, orang bisa nggak jelas nangkep yang mana nih. Ini inti poin masalahnya yang mana? Gue biasanya suka ngajarin rule of 30 seconds. Lu kalau lagi makin lu marah, makin lu perlu ngomong dengan pendek. Oke. Harus sependek mungkin. Kalau perlu sependek 30 detik. Oke. Dalam 30 detik lu harus bisa ngomong apa perasaan lu, jadi apa perasaannya dia, apa penyebab yang menurut dia bikin perasaannya kayak gitu, dan apa harapannya. 3 ini harus keluar nih. Gak boleh cuman deskripsi kejadian, karena itu jadi gak jelas. Soalnya kemarin lu ini sih gak beresin mainan gitu. Terus gara-gara lu gak beresin mainan, anak kita makan mainannya gitu kan misalnya. Jadi sekarang anak kita udah 3 hari gak buang air. Nyangkut tuh mainan tuh. Oke. Jadi panjang. Buat itu sesingkat mungkin 30 detik, harus ngomongin perasaannya, saya merasa. Terus ngomongin kejadiannya, saya merasa X setelah kejadian Y. Oke. Baru ngomong demand-nya, saya berharap Z. Oh, itu formatnya berarti. Itu formatnya. Saya merasa setelah, gue lebih suka pakai kata setelah daripada karena. Kalau karena tuh kayak nyalain gitu. Aku ngerasa sedih karena kamu marah-marah. Itu kan kayak nyalain gitu ya. Aku ngerasa sedih setelah kamu marah-marah. Nah, jadi next time gak usah marah-marah lagi. Nah, lebih enak kan denger ya kan ya? Iya juga sih. Iya. Bener. Menarik juga nih. Betul. Gue pakai di rumah nih. Langsung gue pakai besok nih ke Anissa. Mudah-mudahan dia nggak nonton ya. Oke, jadi ternyata itu semua ngaruh ya? Ngaruh. Sengaruh itu pilihan diksi pada komunikasi itu. Kenapa banyak pasangan suami istri yang kalau marah tuh fisik, artinya ada yang lempar piring, ada yang banting pintu, balikin meja gitu ya. Balikin meja. Apa yang salah itu? Itu berarti nggak sehat dong? Itu nggak sehat. Kalau udah sampai barang-barang dapur dilempar udah nggak dong? Udah nggak sehat. Nggak sehat. Kenapa bisa nyampe ke sana? Faktor pertama trauma, tapi dari tadi kita ngomongin trauma, gue udah mulai bosen, jadi abaikan itu. Oke. Faktor kedua selain trauma adalah beberapa orang tuh bukan nggak bisa ngendalin emosi, tapi nggak mau. Misalnya ada 2 proses berpikir yang bikin orang cenderung melakukan kekerasan. Yang pertama itu need of control, jadi dia butuh ngontrol orang lain. Yang kedua itu ngerasa berhak. Ngerasa berhak memarahi atau mengontrol orang apapun itu. Apapun itu ngerasa berhak. Misalnya gue ngerasa berhak disediain, ini apa nih, air atau apa? Nah, gue ngerasa berhak disediain teh. Disediainnya air. Ngamuk dong gue. Nah, gitu misalnya. Itu persoalan ego berarti? Itu masalah ego. Dia punya belief tertentu yang sebenarnya nggak sesuai konteks. Bisa aja beliefnya dibawa dari keluarganya gitu. Ibunya selalu nyediain teh ke bapaknya, sementara istrinya enggak. Kan ngerasa berhak tuh. Keinginan ngontrol ini juga biasanya datang karena gue nggak bisa ngontrol emosi gue. Jadi gue berharap orang lain yang ngontrol kegiatannya, omongannya, perilakunya, buat ngontrol emosi gue. Ini 2 bergabung, kekerasan pasti terjadi tuh. Entah verbal ataupun fisik. Ditambah dengan ketidakmauan ngontrol, udah kelar. Ribet tuh. Tapi masalahnya itu akan jadi sebuah state yang sangat tidak bahagia ya. Karena gimana cara kita bisa ngontrol orang, itu kan nggak bisa 100% terjadi gitu kan. Makanya akhirnya konflik terus-menerus terjadi. Nah, yang kayak gini biasanya jarang konsul karena dia berharap orang lain yang berubah buat dia kan ya. Nah, itu yang susah. Nah, biasanya yang konsul adalah yang digituin. Yang digituin dengan ngelaporin dia, atau dia ngerasa nggak cukup. Kok gue selalu dimarahin? Macam-macam sih, karena selalu dimarahin, karena pengen cerai, karena pokoknya dia udah nggak nyaman sama situasi itu, atau pengen gimana caranya biar pasangan aku berubah. Ya gue kasih tahu buat yang dengerin ya, nggak bisa, udah jangan datang buat gimana pasangan berubah. Iya sih, bener karena banyak orang mau nikah nih, terus selama pacaran tuh ada satu hal yang ganggu buat diri dia kan, dari pasangannya kan. Terus dia mikir kayak nanti pas nikah paling berubah gitu. Nah. Which is itu nggak akan terjadi sih. Nggak akan terjadi. Nikah pasti berubah. Ntar kalau udah nikah nanti punya anak berubah. Nanti punya anak 2 berubah. Ntar sampai kakek tuh nggak berubah tuh. Berarti artinya sebelum nikah sama orang kita harus menerima sepenuhnya.
kita harus paham resiko apa yang kita ambil kalau kita cuma berharap dia berubah dengan asumsi jangan-jangan dia nggak berubah. Oke. Kita harus terima konsekuensi itu. Kalau rasanya gue nggak siap terima konsekuensi ini for the long term gitu, buat jangka panjang 20 tahun 30 tahun, udah pikirkan ulang soal pernikahannya. Oke. Gitu. Tapi nggak semua orang punya keberanian buat mutusin orang kan? Nah itu dia. Biasanya tuh ada tuh bias berpikirnya tuh. Kayak survivor bias bukan? Kayak kita nanam saham itu loh. Sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy. Yeah. Jadi kalau gue biayanya udah banyak. Udah banyak nih, udah keluarga udah kenal, gue udah waktu lama sama dia pacaran, masa ini gue putusin begitu aja gitu. Iya, orang suka lupa kalau sebenarnya putus tuh bukan gagal. Jangan-jangan di dalam hubungannya tuh udah gagal sendiri tuh. Udah gagal komunikasi, udah gagal buat ngatur emosi, udah gagal buat saling terbuka satu sama lain. Ini sebelum putus sudah gagal sebenarnya. Oke. Gitu. Pernah nggak ada yang konsul ke praktek, tapi dalam hati dokter udah tahu bahwa ini kayak mendingan putus deh gitu. Pernah. Tapi nggak mungkin diomongin dong. Nggak ngomong. Tapi diapain tuh? Nggak ngomong. Kadang tuh dalam hati, please jangan nikah gitu. Serius, aduh. Tapi kan nggak boleh diomongin. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Diarah-arahin berarti? Diajak berefleksi kemudian. Oh. Ini resikonya apa buat Anda? Ini resikonya buat apa Anda? Dalam jangka panjang gimana? Menurut Anda gimana gitu? Bener sih, banyak orang yang nggak rela soalnya. Betul, dan kalaupun diarahin sebenarnya dia juga gak akan terima kok. Oh. Kalaupun dikasih saran tuh kita nggak nerima. Ini menurut gue sebagai terapis ya. Tugas gue bukan ngasih saran yang benar. Tugas gue bikin pertanyaan yang benar supaya kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Karena in the end tuh keputusan dia. Betul. Jadi gue perlu bisa bikin pertanyaan yang lebih memantik kesadarannya. Oke. Yang susah tuh itu. Kalau ngasih saran mah semua orang ngasih saran, putus aja kan gitu. Itu pasti teman-temannya juga pada ngomong. Pasti sih. pada ngomong, betul. Iya. Oke, kita udah masuk ke beberapa pertanyaan terakhir nih. Kemarin di Reels juga sempat posting, istirahat sambil buka media sosial kurang tepat karena bisa bikin makin capek. Padahal orang kalau udah habis kerja di rumah kerjaannya scrolling kan? Ya. Itu justru nggak bener. Nggak 100% nggak bener sih. Oke. Tapi kalau itu doang itu nggak bener. Oke. Jadi kalau ada banyak orang kayak gitu nggak sih, maksudnya scrolling tapi sampai tengah malam. Niatnya istirahat tapi malah kurang tidur kan? Lucu biasanya ya. TikTok tuh. TikTok. Iya, TikTok biasanya. Kok cewek mulu gitu. Nggak tahu ya emang karena sering di like. Karena sering dibuka. Karena sering di like. Oke. Jadi gimana? Sebenarnya gimana dong? Istirahat itu nggak ngapa-ngapain gitu? Ini gue minjem dari pendekatannya Mas Haji nih. Oke. Mas Haji kan kesini ya beberapa saat lalu ya? Iya benar. Istirahat itu ya benar bisa buka konten, bisa ngobrol, tapi ada momen juga kita butuh diam aja. Kita benar-benar rest. Istirahat indrawi itu penting. Okay. Mata dibuka terus ngelihat kayak gini capek loh sebenarnya. Cuman kan kita nggak ngerasa capek karena perhatian kita ke situ. Benar. Ini butuh istirahat juga. Telinga juga butuh istirahat. Dengerin sound terus itu tuh. Anak kecil aja deh, anak kecil. Kalau anak kecil stimulusnya kebanyakan kan tantrum ya, nggak jelas ya. Iya. Sebenarnya orang dewasa juga gitu, cuma kita nggak sadar aja. Oke, stimulus tuh datang dari media sosial. Media sosial, suara atau penciuman, bacaan ya. Kadang itu butuh istirahat aja. Kalau orang-orang zaman dulu kan istirahatnya berkala ya. Pulang dari tempat kerja terus duduk minum teh. Atau di teras. Atau main burung kan. Kur gitu. Itu kan ada istirahat yang berkala tuh jadinya. Bahkan di beberapa buku, apa tuh nama bukunya ya, pokoknya buku yang bahas sejarah masa lalu banget, itu menariknya abis orang-orang berburu gitu, itu mereka punya waktu panjang buat rest. Jadi cuma ngelilingin api unggun, diem ngeliatin api unggunnya sejam gitu. Itu kan waktu rest sebenarnya. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Nah, kehidupan modern sayangnya nggak ada kayak gitu. Kita pulang langsung sibuk sama yang lain, istirahatnya ngelihat sosmed, wah capek banget itu. Tapi emang bener sih. Dulu tuh gue jadi inget dulu pas SD di rumah tuh emang nggak ada ngapa-ngapain. Nah, nggak ada komputer yang terkoneksi di internet, handphone juga belum ada kan. Jadi kerjanya cuma rebahan, terus baca komik yang udah berulang kali dibaca kan. Iya. Habis itu ditaruh komiknya, terus udah mandang-mandang langit-langit aja gitu. Iya. Nungguin jam makan, nanti dipanggil sama nyokap kan, sama ibu, udah makan. Terus kadang ada teman, Radit main yuk, keluar bentar, habis itu masuk lagi. Sekarang tuh kayak
engage terus gitu. Selalu ada gitu ya. Ini pertanyaan gue buat diri gue sendiri sih sebenarnya. Dulu gue baik-baik aja loh kayak gitu, nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Kenapa sekarang lepas dikit tuh gelisah ya rasanya ya? Sama ngerasa kayak gitu juga. Tahu nggak yang lebih parah apa? Apa? Yang lebih parah, gue tuh udah nggak bisa lagi ngerjain cuma satu hal. Jadi kalau gue lagi main game nih, main game bola nih, Football Manager nih, di kanan tuh pasti ada podcast mana ngomong. Kalau enggak aneh. Terus kadang gue lagi sambil research, sambil nulis gitu, nanti ada film di sebelah kanan. Kadang suaranya doang sambil nengok. Apa? Kalau enggak aneh, karena gue punya 2 monitor kan. Treadmill aja gue harus sambil baca buku, sambil dengerin podcast dan lain-lain gitu. Jadi ngelakuin satu hal itu udah nggak bisa. Bahkan sekarang gue nonton film di Netflix, itu sampai harus di pause dulu. Karena kebiasaan mengkonsumsi konten pendek ya. Kedistraksi jadinya. Gampang ngedistract ya. Anjir kok lama banget ya. Berhenti dulu. Ngapain dulu abis itu lagi. Susah banget ya. Susah banget. Gue inget banget gue bikin konten kan 2-3 menit ya, sekitar segitu ya. Nah itu tuh yang nongol di komentarnya, di kolom komentar tuh beberapa bunyi kayak gini. Udah nonton video panjang-panjang tapi gak ada solusinya. Dalam hati gue 2-3 menit panjangnya dari mana ya? Iya ya, bener juga ya. Iya. Kita udah susah gitu ya mempertahankan perhatian dalam jangka panjang. Kayaknya kita perlu ke toilet sambil baca ingredientsnya shampoo lagi kali ya. Iya dulu. Zaman dulu. Iya. Jangan kan gitu. Dulu kan baca kalau lagi buang air besar tuh baca komik kan. Kalau nggak ada komik, gini kan. Iya kan? Iya benar. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Handphone itu kalau ketinggalan keluar lagi itu diambil. Bener. Oke. Nah, terakhir kita ngomongin kayaknya problem banyak orang juga saat ini nih, adiksi ini. Gimana? Karena tadi kan kita bicara soal kalau orang mau berubah itu dia harus tahu itu merugikan buat dia dan kalau nggak dilakukan itu membahagiakan kan. Tapi kenapa banyak orang yang edik sama suatu hal, dia tahu itu buruk, tapi nggak bisa lepas gitu. Contohnya substance yang berbahaya lah atau apapun lah yang merugikan dia. Atau gitu. apapun lah kayak yang ya sosial media tadi lah misalnya yang paling common begitulah ya. Iya. Cara menyembuhkan adiksi gimana? Ini bahasan yang rumit nih. Dulu gue pernah ada di center adiksi kira-kira setahun. Oke. Ini apa nih? Narkoba berarti? Narkoba. Oke. Gue nggak tahan bos. Kenapa? Maksudnya kenapa tuh? Bukan nggak tahan as in pasiennya nyebelin, bukan. Tapi buat nolong orangnya tuh susah. Karena relapse terus? Oh. Sering banget relapse. Tapi ini narkoba lah ya, substance ya. Jadi ada kondisi biologiknya tuh. Oke. Ada respon badaniah yang akan sangat nggak nyaman kalau substance itu nggak dipakai. Susah banget, berat banget. Kalau udah kayak gitu, memang saran saya ke psikiater segera. Karena kalau kita nggak pakai, itu nggak functioning tuh. Nggak bisa kerja, nggak bisa bersosialisasi, nanti bisa ngurung diri di rumah, nanti pasangannya dimarahin terus gitu aneh-aneh lah. So sarannya adalah ke psikiater biar kita dapat substitut. Pengganti dari obat narkobanya, apapun itu. Oke. Kalau itu bisa turunin maksimal, tapi kalau nggak bisa hilang ya seminimal mungkin lah. Jadi dosisnya seminimal mungkin yang kita masih bisa functioning. Itu target utamanya. Cuma pertanyaannya, kalau nggak substance gimana? Karena kan kecanduan nggak cuma itu kan. Ada banyak kecanduan lain kan ya. Pornografi deh. Itu kayaknya juga banyak tuh. Itu kan banyak kan ya. Ini perlu kita lihat lebih jauh lagi karena kenapa orang bisa butuh senang. Misalnya gini deh, di sini ada sabu-sabu, ada vodka, ada ya gitu-gitulah, rokok apa. Bayangin tapi hidup gue sebenarnya baik-baik aja. Hidup gue tenang, keluarga gue baik, masa kecil gue bahagia, ada itu tersaji. Gue pakai nggak? Kemungkinan besar nggak? Oke. Gue nggak butuh itu. Oke. Tapi kalau di rumah berantem, pasangan gue suka nggak ada, anak gue sibuk sekolah, ada di situ, pakai tuh. Apa? Karena kebahagiaannya itu cuma didapat dari sana? Karena nggak ada sumber kebahagiaan lain. Dan itu cepet loh. Itu cepet. Buat informasi yang agak lucu, antidepresan itu kalau kita minum, itu efeknya baru 2 minggu lagi. Oh ya? Menurut gua, itu kenapa antidepresan nggak bisa bikin kecanduan. Soalnya kalau kita minum alkohol maboknya 2 minggu lagi kagak seru itu. Nggak enak. Bener juga sih. Ngerokok, rileksnya 2 minggu lagi. Nggak dapet tuh. Iya. Bikin candu. Iya. Nah, zat-zat ini atau apapun itulah, sosial media, pornografi apa, itu kan efeknya saat itu juga ya. Nyamannya kerasa saat itu juga. Itu yang bikin orang susah lepas. Karena nyaman dan hidup dia nggak nyaman.
Maka buat keluar dia butuh nuker itu dong. Dia harus nemu kenyamanan lain dalam hidupnya yang bisa dia dapat. Oke. Sehingga pelarian sementara ini bisa ditinggal. Oke. Gitu. Oke. Jadi hidupnya dia tuh emang udah harus happy. Iya. Jadi happy-nya nggak dapat dari tempat lain. Nggak butuh dari tempat lain. Pertanyaannya gimana dapat happy-nya? Nah itu urusan lain tuh. Betul. Panjang. Karena ada temannya temen ya. Oh temennya temen ya? Ada temennya teman. Iya percaya deh. Iya temennya teman. Bukan temen ya. Oh iya. Dia ngakunya dia kecanduan sama mencuri barang orang. Jadi kleptomania ya. Sempat ketangkap berapa kali. Pembelaannya itu, gue nggak bisa kontrol diri gue. Gue kalau ngeliat barang pasti gue ambil apa segala macam. Itu kan berarti konteksnya bukan bahagia atau sama? Nggak. Seru. Oh, Rush. beda lagi tuh. Beda. Ada dorongannya, serunya, deg-degannya, berdebarnya sampai nggak bisa tuh ditahan. Kok bisa orang nggak ngontrol diri supaya tidak nyuri ya? Itu nggak aneh itu ya? Gue paham sih kenapa orang bingung kenapa itu aneh ya. Tapi buat gue sih nggak aneh sebenarnya. Ya karena sering lihat juga. Karena sering lihat. Karena kasus-kasus kayak gitu kan. Ya mungkin awal praktek gue juga heran. Tapi karena sering ketemu jadi ya. Oh ya udah gitu. Itu wajar terjadi. Gimana cara menyembuhkan orang yang suka nyuri? Otak kita itu ribet. Cara kerjanya. Ada bagian otak yang memang buat mikir. Ada tuh. Perlu disebut gak nih biar kelihatan keren? Boleh. Gak usah lah ya. Gak apa-apa. Ada dorsolateral prefrontal cortex, ada medio prefrontal cortex. Dua area otak ini berbeda. Yang satu kerjanya buat mikir plan ke depan. Contohnya, ini kalau gua nyuri, ini gua ketangkap nanti orang tua gua malu, masa depan gua bermasalah. Nah itu tuh. Itu kan mikir. Ada yang satu mikir juga, tapi sadar terhadap sensasi di tubuh. Ini beda nih area otak yang kerja nih. Nah area otak yang mikir ke depan, ini nanti orang tua gue malu dan lain sebagainya. Sayangnya area otak ini itu nggak punya hubungan langsung, nggak punya koneksi langsung ke bagian yang namanya amigdala. Itu bagian otak yang sensor bahaya ancaman di tubuh lah gitu. Dalam bahasa lain, kalau kita cuma mikir, besar kemungkinan emosi kita tuh nggak terpengaruh. Tetap aja rasanya kayak gitu. Kita bisa mikir benar, tapi rasanya di situ. Sementara area yang sadar sama sensasi tubuh, debaran jantung, laju nafas dan lain sebagainya, itu punya hubungan langsung sama amigdala. Jadi kalau kita bisa sadar sama sensasi badan, itu kemungkinan orang buat nenangin dirinya lebih gede. I see. So pada konteks lagi susah ngatur dorongan, impuls, sensasi, itu caranya bukan mikirin soal apa resikonya gitu, bukan. Caranya justru dilatih buat sadar sama sensasi badan. Pas lagi kayak gitu lu berdebar gak? Atau lagi gimana? Terus nafas lu gimana? Nah coba deh, yuk kita coba cara lain biar tension itu berkurang. Nah pada saat itu pikiran lu apa yang bikin tambah berdebar? Nah itu ayo bikin berkurang gitu. So sensasi badan yang dikurangi. Bukan malah diajak mikir. Gak nyambung soalnya. Paham sih. Karena orang yang klepto ini katakanlah kalau kita bilang lu nggak malu lu, kasihan orang tua lu, nggak akan nyampe. Karena yang dia cari feelingnya darinya. Yes, so ketika yang ganggu feeling, ya solusinya di feeling gitu. Seru banget ya. Seru. Berarti tiap hari tuh harus bisa menganalisa semua pasien, menentukan ini tuh problem otak yang mana, apa problem perasaan dia, problem gitu ya tiap hari ya. Iya. Menurut gua jadi psikiater tuh kayak main board game gitu sih. Jadi kayak ada rulesnya, terus gua main mana duluan gitu. Main D&D berarti. Iya. Oh gitu ya, seru juga ya. Oke, thank you banget udah datang hari ini. Ini pembicaraan yang seru banget. Yes. Kalau misalnya ada yang nonton, ada yang mau tahu lebih banyak, bisa follow di mana sosial medianya? Follow @JMI_Ardian. Itu di Instagram. Apa sih sosial media apa aja sih? Instagram, TikTok, X, ya, YouTube. Nah ya YouTube. Semuanya sama. JMI Ardian. Biar gampang gitu. Di Facebook nggak? Masih ada nggak sih yang main Facebook? Ada deh. Kemarin syuting sama ada orang, dia masih main Facebook. Gokil juga dia. Umurnya 64 sih tapi. Sama bukunya. Ini bukunya juga menarik banget. Merawat Luka Batin. Boleh ini sedikit nggak? Kayak gist-nya apa nih? Ini buku buat bikin kamu luka batin. Oh bukan sih. Oke dong. Ini buku, sebenarnya buku ini bahas soal depresi sebenarnya. Gue pengen orang yang entah punya depresi atau enggak, paling enggak punya gambaran tentang depresi itu apa secara ilmiah dan gimana ngatasinnya juga secara ilmiah. Tapi ilmiah itu kan ribet ya. Jadi di sini gue bikin bahasanya agak bersahabat, ada banyak
ilustrasi, ada banyak skenario, contoh-contoh kasus biar lebih gampang diterima. Oke. Gitu. Jadi ini membahas hal-hal berat tentang depresi tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti lah ya. Semoga. Oke. Usahanya biar mudah dimengerti. Gua nggak tahu berhasil atau enggak. Oke. Siap. Thank you. Terima kasih semuanya juga udah nonton ya. Dadah.